Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dengan NPM 211002517. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah industri halal dan membahas mengenai fasilitas pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMKM. Namun sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa yang disebut dengan halal? Halal merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang artinya diizinkan dalam hukum syariah. Al-Quran juga menyatakan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak harus halal tetapi harus berkualitas baik. Karena itu, jaminan produk halal menjadi hal yang sangat penting bagi umat muslim di dunia, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam bidang makanan, obat-obatan, dan juga kosmetik, penting untuk memastikan bahwa produk-produk itu sesuai dengan standar halal. Mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Produk-produk halal sangat penting dan semakin meningkat dari berbagai macam sektor. Upaya untuk menjamin setiap produk terjaga kehalalannya tentu diperlukan pengawasan berupa regulasi dan juga peraturan. Regulasi tersebut mengalami dinamika dan pembaharuan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau JPH sebelum dipublish banyak regulasi yang mengatur mengenai jaminan produk halal. Ada beberapa isu dan topik utama yang terkait dengan implementasi jaminan produk halal di Indonesia. Yang pertama itu ada sertifikasi halal atau pelabelan halal. Yang kedua, wajib atau sukarela dalam sertifikasi halal. Yang ketiga, peraturan pidana. Yang keempat, ada produk halal organisasi manajemen. Melihat dampak dari kebijakan sertifikasi halal bagi perekonomian nasional sangat meningkat, maka sertifikasi halal akan menambah biaya produsen. Ada 5 sektor yang paling berdampak akibat kebijakan sertifikasi halal. Yang pertama itu ada perhotelan, restoran, makanan, minuman dan tembakau, peternakan dan hasil-hasilnya, dan pertanian tanaman pangan. Pemerintah telah menetapkan bahwa kebijakan jaminan produk halal atau JPH ini sebagai salah satu pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut juga turut bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi halal melalui lembaga pemeriksa halal atau LPH, lembaga pendamping proses produksi halal, auditor halal, dan juga penyelia halal. Adapun pelaksanaan kebijakan JPH dalam UU CK tersebut khususnya dalam sertifikasi halal untuk UMK melalui mekanisme Safdicare dinilai masih memerlukan optimalisasi terlebih terkait fasilitas dan jangka waktu proses sertifikasi. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan JPH. Dalam mengoptimalkannya, BPJPH Kemenag RI memberikan pelayanan sertifikasi gratis atau sehati bagi UMKM. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan secara umumnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, belum pernah mendapatkan sertifikasi halal dan tidak sedang atau tidak akan menerima fasilitas sertifikasi halal dari pihak lain. Yang kedua, memiliki aspek legal berupa NIB atau nomor induk usaha. Yang ketiga, ada modal di bawah 2 miliar yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Yang keempat, ada melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu selama 3 tahun. Dan yang terakhir, mendaftarkan satu jenis produk dengan produk berupa barang. BPJPH Kemenag RI juga memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis atau sehati bagi UMKM. Berikut persyaratan yang harus dipenuhinya secara khusus. Ada 3. Yang pertama, ada memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi terkait. Nomor 2, bersedia memberikan foto atau video berupa proses produksi. Yang ketiga, bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH. Pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal. Berikut akses informasi dan pengaduan dari masyarakat. Berikut ini adalah media yang dapat kita akses untuk menggali informasi dan pengaduan mengenai sertifikasi halal. Yang pertama, ada telepon, WhatsApp, website, pesan,
Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan juga kita dapat menggali informasi dan mengadukan sertifikasi halal kepada gedung BPJPH di alamat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu fasilitas sertifikasi halal bagi UMK. Fasilitas biaya sertifikasi halal. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitas oleh pihak lain berupa fasilitas oleh 1. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Perusahaan. 4. Lembaga sosial. 5. Lembaga keagamaan, asosiasi atau komunitas. Dalam hal sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain. A. Biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fasilitas sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak. Fasilitas penyelia halal. Penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitas penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil meliputi keikutsertaan dalam diklat sertifikasi penyelia halal, keikutsertaan dalam uji kompetensi sertifikasi penyelia halal dan atau penyediaan penyelia halal. Fasilitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh pihak lain berupa fasilitas oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten atau kota, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga keagamaan Islam, lembaga sosial, lembaga asosiasi atau komunitas. Tugas penyelia halal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Tanggung jawab penyelia halal. Yang pertama, memastikan kehalalan bahan yang digunakan dalam PPH, menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala, memastikan kehalalan pengemasan produk, menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal, melakukan pemeriksaan terhadap PPH, pengusulan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH, mengusul penggantian bahan, mengusul penggunaan tenaga ahli dalam diperlukan, mengkoordinasikan PPH, mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan, mempersiapkan bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal. Persyaratan penyelia halal yang pertama itu beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikasi penyelia halal. Dan untuk memperoleh sertifikasi penyelia halal harus mengikuti 2 tahap. Yang pertama, diklat sertifikasi penyelia halal dan uji kompetensi sertifikasi penyelia halal. Diklat sertifikasi penyelia halal dan uji kompetensi sertifikasi penyelia halal memiliki beberapa tahap. Yang pertama, BPJPH dan MUI bekerja sama untuk menyelenggarakan diklat sertifikasi halal. Yang kedua, diklat sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPJPH atau lembaga diklat. Yang ketiga, ada sertifikasi tanda lulus diklat sertifikasi penyelia halal, uji kompetensi sertifikasi penyelia halal, sertifikat penyelia halal, dan penetapan penyelia oleh pelaku usaha. Berikut adalah ketentuan penetapan dan pemberhentian penyelia halal. Penetapan penyelia halal ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Pelaku usaha menyampaikan penetapan penyelia halal kepada BPJPH dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk penyelia halal, daftar riwayat hidup penyelia halal, salinan sertifikat penyelia halal yang dilegalisir, dan salinan keputusan penetapan penyelia halal. Penetapan penyelia halal disampaikan kepada BPJPH paling lama 5 hari kerja setelah ditetapkan. Berikut adalah pemberhentian penyelia halal. Penyelia halal diberhentikan oleh pelaku usaha dalam hal
tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelia halal, meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan atau disiplin perusahaan, atau dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.